Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDD Cahaya Indirman dengan NIM F1B019088 dari kelompok 7. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah simulasi percobaan ketiga, yaitu listrik satu fasa dan 3 fasa dari modul ketiga praktikum pengukuran besaran listrik jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 2020. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum materi-materi yang terkait pada percobaan ketiga ini, yang dimana listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Kemudian terdapat 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan juga daya reaktif, yang dimana daya aktif merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Kemudian daya semu merupakan daya yang didapat berdasarkan perkalian arus dan juga tegangan. Kemudian daya reaktif yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Selanjutnya ada juga yang namanya kilowatt hours, yaitu yang biasa disebut dengan kWh meter, yang dimana fungsi dari kWh meter ini berfungsi untuk menghitung pemakaian energi listrik. Kemudian ada juga yang namanya ampere meter, yang dimana fungsi dari ampere meter yaitu untuk menghitung arus listrik. Kemudian ada juga yang disebut voltmeter, yang dimana fungsi dari voltmeter yaitu menghitung tegangan listrik. Kemudian kita lanjut ke tahap menjalankan simulasinya, yang dimana perintahnya di sini yaitu kita akan memasukkan nilai beban, yaitu terdapat 2 beban R dan juga beban L, yang dimana beban R berjumlah 6 dan juga beban L nya berjumlah 6, yang dimana masing-masing nilai ini, yang nilai nomor 1 hingga nomor 6 ini, dari masing-masing nilai nomor 1 sampai nomor 6 ini kita mencatat berapa arus yang terukur, tegangan, energi, daya aktifnya, daya reaktif, dan faktor daya atau cos P. Di sini saya sudah membuat tabelnya sesuai dengan perintah dari simulasi ini, yaitu terdapat 6. Kita lanjut untuk memasukkan nilai dari beban R dan juga beban L nya. Kita klik 2 kali yang ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nilainya. Pada percobaan nomor 1, yaitu perintahnya untuk R nya sama dengan 200 dan juga untuk L nya sama dengan 400. Nah, ini udah benar nih. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita jalankan simulasinya dengan mengklik tombol run. Sini kita klik, kemudian kita tunggu. Bisa melihat pada masing-masing indikator dari arus, tegangan, faktor daya, energi, Q yang terukur, yang dimana pada R200 dan L400 ini menghasilkan I sama dengan 1,909. Kita tulis 1,909. Kita lanjut. Tegangan yang 225,7. Kemudian kita lanjut ke 19,27. Kemudian P nya
192,7. 192,7. Kemudian key-nya 385,4 dan juga cost-nya, cost fee-nya 0,4. Di sini kita sudah menyelesaikan pengukuran dari data hasil nomor 1, yaitu dengan beban R 200 dan juga beban L 400.
setelah dari masing-masing beban yang telah kita masukkan dari nomor 1 hingga nomor 6, di sini pada data hasil ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama pada nilai arusnya, yang dimana semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar pula nilai arus yang dihasilkan. Di sini kita dapat melihat mulai dari nilai beban R 200/400 akan menghasilkan nilai arus 0,909 hingga pada beban yang terbesar, maka nilai arusnya juga semakin besar. Dengan kata yang artinya semakin besar maka semakin besar pula nilai arus yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, di sini kita dapat melihat energi dan juga di sini kita dapat melihat daya aktif dan juga daya reaktifnya. Yang dimana seiring bertambahnya beban, ya maka semakin besar pula daya aktif dan daya reaktif yang dibutuhkan. Bisa dilihat dari data hasil ini. Kemudian nilai beban berbanding lurus dengan cos P. Nah, dengan kata lain, semakin besar nilai beban yang diberikan, maka semakin besar pula nilai cos P yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan cos P merupakan perbandingan daya nyata dengan daya reaktif. Sekian dari simulasi percobaan listrik satu fasa. Kemudian kita lanjut ke simulasi listrik 3 fasa.